kebakaran hutan dan lahan melanda Israel, puluhan ribu warga dievakuasi, gelombang kebakaran hebat kembali melanda sejumlah wilayah di Israel, menghanguskan ribuan hektar hutan, permukiman, dan lahan pertanian. Kebakaran yang dipicu kombinasi cuaca ekstrim, kelalaian manusia, dan dugaan aksi pembakaran sengaja, arson, ini memaksa puluhan ribu warga mengungsi, sementara petugas pemadam berjuang melawan api di tengah suhu yang mencapai 45 derajat Celcius dan angin kencang. Insiden terbaru ini memperburuk kekhawatiran akan dampak perubahan iklim dan kerentanan lanskap Israel yang ditanami pohon pinus mudah terbakar. Api dilaporkan menjalar cepat di kawasan pegunungan Carmel, pinggiran Yerusalem, serta wilayah perbatasan dengan Lebanon dan Gaza. Asap hitam pekat membubung tinggi hingga terlihat dari satelit, sementara rumah-rumah warga di Haifa dan Modi'in berubah menjadi puing. Pemerintah Israel telah meminta bantuan internasional, termasuk pesawat pemadam dari Yunani dan Siprus, sementara masyarakat internasional memantau ketat keterkaitan kebakaran dengan ketegangan politik di wilayah konflik. Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi bencana kebakaran skala besar. Sejak tragedi kebakaran Carmel 2010 yang menewaskan 44 orang, negara ini terus memperkuat sistem deteksi dini dan teknologi pemadaman. Namun, ancaman semakin nyata, musim panas yang lebih panjang, kekeringan ekstrim, dan konflik bersenjata mengubah kebakaran dari bencana alam menjadi krisis multidimensi yang menguji ketahanan bangsa. Kebakaran hebat yang melanda Israel pada akhir April hingga awal Mei 2025 telah menyebabkan dampak signifikan terhadap korban jiwa dan kerusakan properti. Berikut adalah ringkasan dampaknya: korban jiwa dan cedera. Lebih dari 45 orang mengalami cedera akibat kebakaran ini, termasuk 18 orang yang dirawat di rumah sakit karena luka bakar dan inhalasi asap. Di antara mereka terdapat 2 wanita hamil dan 2 bayi berusia 1 dan 6 bulan. Setidaknya 17 petugas pemadam kebakaran mengalami cedera, 2 di antaranya memerlukan perawatan di rumah sakit. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa, kebakaran ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel. Kerusakan properti dan lingkungan. Kebakaran menghanguskan lebih dari 25.000 dunam, sekitar 6.170 akre, lahan, termasuk sekitar 13.000 dunam hutan. Sekitar 70% dari Taman Kanada di tepi barat Israel hancur akibat kebakaran, meskipun tidak ada rumah yang dilaporkan rusak. Beberapa komunitas seperti Neve Shalom, Bekoa, Teaos, Mevo Horon, Mishmar Ayalon, dan Nashon dievakuasi. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian, termasuk kebun anggur dan pohon zaitun. Dampak sosial dan infrastruktur, lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari area terdampak, jalan utama seperti Highway 1 dan Highway 3 ditutup sementara, dan layanan kereta api antara Yerusalem dan Modi'in dihentikan. Kualitas udara di Yerusalem memburuk drastis, menjadikannya salah satu yang terburuk di dunia selama kebakaran berlangsung. Beberapa acara peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Peringatan Nasional dibatalkan, termasuk upacara penyalaan obor di Gunung Hers. Penyebab dan tanggapan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Beberapa pejabat mencurigai adanya unsur kelalaian atau pembakaran sengaja. Israel menerima bantuan internasional berupa pesawat pemadam kebakaran dari negara-negara seperti Italia, Kroasia, Spanyol, Prancis, Ukraina, Rumania, Makedonia Utara.